Hey, balik lagi. Kali ini saya akan bahas mengenai contoh soal persamaan dasar akuntansi. Di sini saya ambil sumber dari buku-buku dasar akuntansi oleh Dr. Abdillah MPD. Langsung saja, berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan angkutan Mitra Juli. Sini, Juni tanggal 2 diterima kas dari pemilik perusahaan sebagai tambahan modal sebesar 65 juta. Karena perusahaan ini menerima kas untuk tambahan modal, maka akun yang bertambah adalah kas dan modal. Jadi di kas bertambah sebesar 65 juta dan di modal juga bertambah 65 juta. Karena di perusahaan ini dia menambahkan modalnya. Kalau sudah, jangan lupa kita jumlahkan. Untuk setiap transaksinya kita jumlahkan. Kemudian di tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 4.100.000. Karena perusahaan ini membeli perlengkapan secara tunai, maka kasnya pasti berkurang karena secara tunai sebesar 4.100.000 dan perlengkapannya bertambah sebesar 4.100.000. Kalau sudah, jangan lupa ditambah ya. Nah, di sini kasnya berkurang karena tadi untuk membeli perlengkapannya bertambah, dan ini tetap kita tulis ya. Walaupun di sini nggak ada penambahan, tapi kita bawa terus nanti. Oke, kemudian tanggal 7 dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkut sebesar 5 secara kredit senilai 5.300.000. Karena tanggal 7 ini dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa angkutan secara kredit, perusahaan ini menagih konsumen yang belum membayar. Jadi akunnya adalah piutangnya bertambah sebesar 5.300.000 dan pendapatan angkutnya juga bertambah sebesar 5.300.000. Ini tetap masuk ke pendapatan dan ini ke piutang. Karena perusahaan itu masih hutang ke kita, jadi piutang. Kalau sudah, kita tambahkan. Modal ini karena tidak ada di modal nih, karena tidak ada penambahan, tetap kita tulis. Kemudian tanggal 10 diterima kas dari konsumen yang telah menggunakan jasa angkutan secara tunai sebesar 7 juta. Jadi di tanggal 10 ini diterima kas dari konsumen yang telah menggunakan jasa secara tunai. Jadi kas kita akan bertambah sebesar 7 juta dan pendapatan kita juga bertambah sebesar 7 juta. Karena secara kas berbeda dengan yang tadi, karena kita mengirimkan tagihan berarti masih piutang. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan. Kemudian di tanggal 14 ini dibayar biaya advertansi sebesar 2.500.000. Nah, perusahaan ini membayar biaya advertansi sebesar 2.500.000. Maka kasnya akan berkurang sebesar 2.500.000 dan bebannya juga akan berkurang sebesar 2.500.000. Karena kita tadi tanggal 14 kita membayar beban advertansi sebesar 2.500.000, maka kas kita akan berkurang dan beban juga akan berkurang karena sudah kita pakai bebannya. Kalau sudah, jangan lupa ditambah.
karena saya pakai Excel di sini. Jadi di sini harus dikasih tanda minus. Dan kalau saya tambah ini, jadi udah langsung ngurangi, guys. Di tanggal 18 dibayar sewa bulan Juli sebesar 5 juta. Jadi perusahaan ini membayar sewa sebesar 5 juta. Maka kas kita akan berkurang sebesar 5 juta. Dan beban sewanya juga berkurang sebesar 5 juta. Kalau sudah, kita tambah. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 21, dibayar hutang kepada seorang kreditur sebesar 1.400.000. Kreditur ya, tanggal 21 dibayar hutang kepada seorang kreditur sebesar 1.400.000. Kreditur ini adalah si pemberi hutang. Jadi kita bayar hutang kepada kreditur karena kita minjem, jadi kita yang minjem, kita bayar ke pemberi hutang tersebut. Dibayar hutang pada kreditur. Jadi utang usaha kita berkurang dan kas kita berkurang karena kas kita untuk membayar ke kreditur si pemberi hutang kepada kita tadi sebesar 1.400.000 dan utang usaha kita juga berkurang karena sudah dibayar sebesar 1.400.000. Kalau sudah, kita tambahkan. Kemudian di tanggal 25 diterima kas dari seorang debitur sebesar 1.800.000. Debitur ini si peminjam hutang. Jadi dia minjem hutang ke kita. Karena debitur ini dia tuh minjem hutang ke kita. Tanggal 25 diterima kas dari seorang debitur sebesar 1.800.000. Maka kas kita bertambah 1.800.000 dan piutang kita berkurang 1.800.000. Kemudian kita tambahkan. Next, tanggal 28, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.200.000. Jadi, tanggal 28, kas kita akan berkurang sebesar 1.200.000 dan price kita juga berkurang 1.200.000. Sudah, kita tambahkan. Karena di sini berkurang, kita harus kurangkan. Karena kalau saya pakai Excel di sini harus kita kasih tanda minus. Kemudian di tanggal 28, setelah dilakukan perhitungan fisik atas perlengkapan yang masih tersisa di gudang, ternyata bahwa pemakaian perlengkapan selama bulan Juli berjumlah 2.300.000. Ini Juni ya. Setelah dilakukan perhitungan fisik atas perlengkapan yang tersisa di gudang, ternyata pemakaian perlengkapan selama bulan Juni berjumlah 2.300.000. Jadi perlengkapan kita berkurang 2.300.000 dan beban perlengkapan kita juga berkurang 2.300.000. Kalau sudah, kita jumlahkan. Nah, transaksinya sudah semua. Kalau sudah, kita tambahkan masing-masing akunnya. Karena ini tadi sudah kita bawa sampai ke bawah, kita tinggal tambahkan yang di bawah ini. Contohnya,
Di aset ini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, di sini 64.900 ini kita dapat dari 59.600 ditambah 3.500 ditambah 1.800, hasilnya 64.900. Sama dengan di liabilitas, kita tambahkan 1 juta minus 1.400 ditambah dengan hutang bank. Karena di sini nggak ada hutang bank, sudah kita tambahkan hutang usaha saja. Kemudian di akun ekuitas, di sini kita tambahkan modal 65 juta, kemudian pendapatan angkut 12.300 ditambah minus 2.500 ditambah minus 5 juta ditambah minus 1.200 ditambah minus 2.300, hasilnya 66.300. Kemudian kalau sudah, karena ini adalah persamaan dasar akuntansi, yakni aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka kita jumlahkan. Asetnya tetap aset sama dengan liabilitasnya min 1.400 ditambah ekuitasnya 66.300, hasilnya 64.900. Hasilnya sama karena aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat. See you and bye bye.